Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan eksponen. Adapun kompetensi dasarnya sama dengan video sebelumnya yang tentang grafik fungsi eksponen. Bisa kalian baca ya. Ini tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan eksponen, menentukan penyelesaian berbagai bentuk persamaan eksponen, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponen. Nah, definisi persamaan eksponen yaitu persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Contohnya, 2 pangkat X tambah 1 sama dengan X. 5 pangkat X kuadrat kurang 2X sama dengan 5 pangkat X. X kurangi 2 dipangkatkan X kuadrat kurang 4. Disama dengan X kurang 2 pangkat X tambah 1. Nah, di sini peubahnya di sini kan mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Nah, di sini maksudnya bilangan pokoknya kan yang ini mengandung X, misalnya X kurang 2, ini mengandung X. Kalau yang ini kan enggak ya, bilangan pokoknya. Ya, seperti itu. Nah, adapun bentuk-bentuk persamaan eksponen yang akan dijelaskan ini ada 7 bentuk. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Lalu, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Selanjutnya, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. A kali A pangkat fx kuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ya. Jadi kalau di sini ini bilangan pokoknya sama-sama A, tapi pangkatnya yang satu berupa fungsi, yang satu berupa konstanta. Untuk selanjutnya ini sama-sama mempunyai bilangan pokok yang sama ya, tapi pangkatnya mempunyai fungsi yang berbeda. Yang satu fx, yang satunya lagi gx. Nah, untuk selanjutnya ini bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Nah, kalau yang ini bilangan pokok maupun pangkatnya ini bernilai beda. Nah, untuk selanjutnya ini jadi kalau yang hx ini dia berupa fungsi, dipangkatkan fungsi lagi. Nah, ini juga sama, tapi fungsi yang bilangan pokoknya sama. Kalau pangkatnya beda. Selanjutnya ini fungsi pangkat fungsi, sama dengan fungsi pangkat fungsi gitu. Kalau ini fungsinya sama, kalau yang atas fungsinya beda tapi bilangan pokok sama. Selanjutnya ini dia berupa ada konstanta, terus ada fungsinya dan bentuknya dia mirip dengan persamaan kuadrat seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu. Nah, untuk yang pertama, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan AP. Jadi dia memiliki bilangan pokok yang sama. Ya, dengan catatan A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, sifatnya ini menggunakan A pangkat fx sama dengan A pangkat P, ini artinya sama dengan fx sama dengan P. Jadi kita fokuskan ke bentuk pangkatnya. Karena ini si bilangan pangkat sama-sama ya. Jadi kita fokus ke pangkatnya. Contohnya seperti apa? Misalkan 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, ini kan bentuknya ini ya, ada fungsinya dan konstanta. Nah, ini kan beda ya kelihatannya. Di sini ini 4, ini 8. Nah, kita bisa mengubah ini dulu agar si bilangan pokoknya sama. Nah, 4 dengan 8 itu bisa kita ubah menjadi ini yang 4-nya 2 pangkat 2. Yang 8-nya 2 pangkat 3. Nah, ini kan karena pangkat X, berarti kita pangkatkan X ya. Nah, sesuai dengan bilangan sifat dari bilangan, kalau bilangan pangkat dipangkatkan itu artinya dikali. Maka ini hasilnya menjadi 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ini udah sama kan? Ini 2, ini 2. Berarti kita tinggal fokuskan ke bentuk pangkatnya yang ini ya, fx sama dengan P. Nah, fx-nya kan 2X ya. P-nya 3.
Nah, jadi X-nya adalah 3/2. Seperti itu ya. Selanjutnya misalkan 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 0,25. Nah, yang ini 0,25 ini bisa kita ubah menjadi 1/4 ya. Ini 4 pangkat X tambah 1. Nah, ini sama-sama 4. Nah, boleh kita ubah, tapi ini 4-nya di bawah. Jadi penyebut, sedangkan ini bilangan pokoknya nggak bentuk pecahan gitu ya. Jadi kita bisa ubah juga yang ininya. Nah, 1/4 itu kan artinya sama dengan 4 pangkat negatif 1. Nah, ini kan udah sama-sama 4 bilangan pokoknya. Kita tinggal menggunakan sifat ini ya. Berarti X tambah 1 sama dengan negatif 1. Nah, lalu kita kerjakan seperti biasa. Ini kan negatif 1, ini negatif 1. Jadi X-nya sama dengan negatif 2. Jadi ini X-nya negatif 2. Kalau yang ini hasilnya 3/2. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, bentuk persamaan eksponennya A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, jadi baik ruas kiri maupun ruas kanan mempunyai pangkat berupa fungsi, tetapi bentuk bilangan pokoknya sama. Ya, hal ini juga seperti pada bentuk sebelumnya, ini terfokuskan pada pangkat ya, karena ini sama-sama bilangan pokoknya. Ini A, ini A. Nah, kita fokuskan ke bentuk pangkatnya. Jadi kita ubah jadi Fx sama dengan Gx. Dengan catatan A-nya udah sama ya bilangan pokoknya. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan 9 pangkat X kurang 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X kurang 1. Nah, kita ubah dulu nih, biar ini sama-sama mempunyai bilangan pokok sama gitu ya. Ini 9, ini 3, ini kan bisa ada keterkaitannya. 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Ya, ininya berarti ini X kurang 1. Nah, sedangkan yang 1/3 kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 1. Nah, selanjutnya kita operasikan dulu ya. Nah, ini mempunyai bilangan pangkat dipangkatkan. Berarti itu sama artinya dikali. Jadi ini 3 pangkat 2X kurang 2. Sedangkannya ini, jadi 3 pangkat negatif 4X tambah 1. Nah, ini udah sama-sama 3 nih, udah sama. Nah, kita tinggal lihat ke pangkat fungsinya. Nah, jadi ini 2X kurang 2 sama dengan, boleh kita ubah posisinya, 1 kurangi 4X. Nah, kita samakan dikelompokkan X dengan X yang konstanta dengan konstanta. Berarti ini negatif 4, jadi digabung dengan yang 2. Jadi kan 2X tambah 4 ya, jadi 6X. Nah, ini jadi 1 tambah 2. 3. Nah, jadi X-nya 3/6 atau 1/2. Nah, seperti itu ya, nggak beda jauh dengan sebelumnya gitu. Jadi yang penting kita bisa mengubah atau gimana caranya agar si bentuk bilangan pokoknya jadi sama gitu ya. Baik, selanjutnya persamaan eksponen berbentuk A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Nah, pada bentuk ini bisa kita lihat bilangan pokoknya berbeda. Yang ruas kirinya A, yang ruas kanannya B. Tapi pangkatnya sama, yaitu Fx. Nah, ketika ini ya, bentuknya ini ada syaratnya. A-nya harus lebih besar dari 0 dan B-nya pun harus lebih besar dari 0. A-nya tidak sama dengan 1 dan B-nya juga tidak sama dengan 1. Jadi harus lebih dari 0 tapi dia bukan 1 ya. Ini kayak gimana? Jadi ketika bentuknya seperti ini, basisnya berbeda tapi pangkatnya sama, kita juga sama fokuskan dengan si pangkatnya, si pangkat fungsinya. Kita buat ini sama dengan 0. Karena kita tahu kan dalam sifat-sifat perpangkatan A pangkat 0 hasilnya 1 gitu. Makanya di sini kita buat si fungsinya harus sama dengan 0 agar nilainya
1 kayak gitu ya. Jadi berapapun nilai A atau B dan pangkatnya itu hasilnya jadi 0, maka dia akan seimbang, hasilnya sama-sama 1. Ya, contohnya misalkan 5 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x kurang 6. Ini kan basisnya beda ya, yang ini 5, ini 3, dan dia lebih besar dari 0, A dan B-nya pun tidak sama dengan 1. Maka kita langsung fokus ke sini, fx sama dengan 0, jadi kita lihat ke sininya ya. Sehingga kita peroleh 2x kurangi 6 ini harus sama dengan 0. Ya, jadi ini 2x sama dengan 6, sehingga didapat x-nya 3. Nah, jadi x yang memenuhi persamaan ini adalah 3. Seperti itu. Contoh yang lain, misalnya 5 pangkat x kuadrat kurangi x kurang 2. Ini sama dengan 7 pangkat x kuadrat kurangi x kurang 2. Nah, ini sama ya, fungsinya sama, bilangan pokoknya beda. Berarti kita buat ini fx sama dengan 0. Berarti ini bentuknya persamaan kuadrat ya. X kuadrat kurangi X kurangi 2 sama dengan 0. Kita cari angka yang memenuhi dikalikan menjadi negatif 2 dijumlahkan jadi negatif 1. Berarti kita pilih X kurang 2 ya. Dengan X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 1. Ya. Jadi hasilnya 2 atau negatif 1. Seperti itu. Jadi nggak beda jauh sama yang sebelumnya. Ya. Selanjutnya persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Jadi ini bilangan pokoknya beda, pangkatnya pun fungsinya berbeda. Ini agak beda dari proses sebelumnya ya. Ini ada 2 kemungkinan. Untuk menyelesaikan persamaan eksponen ini, karena ini basisnya beda dan pangkatnya beda pula, ini ada 2 cara. Yang pertama, ini ambil fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Ya, karena kita tahu A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0, yaitu 1. Kemudian, tentukan nilai-nilai yang memenuhi kedua persamaan fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Nah, jika cara ini tidak menghasilkan nilai X, jadi langsung X masih dalam bentuk yang lain, dapat dilanjutkan dengan cara yang kedua. Nah, cara keduanya yaitu ini. Kita gunakan tarik logaritma ya. Jadi, ketika bentuknya A pangkat fx sama dengan B pangkat gx dan tidak menghasilkan nilai X, kita ubah bentuknya menjadi log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Logaritma A pangkat fx sama dengan logaritma B pangkat gx. Nah, berarti sesuai dengan sifat logaritma, pangkatnya itu dia menjadi di depan ya. Jadi si fx-nya dia pindah dan gx-nya juga dia pindah. Jadi bentuknya seperti fx log A sama dengan gx log B ya. Kita lihat untuk sifat-sifat dasar logaritmanya. Nanti ini pun akan dibahas di persamaan fungsi logaritma ya. Ini menjadi syarat juga untuk pembelajaran tersebut. Ya, sifat-sifat dasar logaritmanya ini. Ya. Logaritma 1 dengan basis A, bacanya gitu ya. Beda dengan yang tadi. Ya, karena dalam logaritma kalau ini kan A log 1. Nah, kalau ini logaritma 1 dengan basis A gitu. Jadi A di sini dia dalam bentuk basis. Beda dengan yang ini. Ini dia konstanta, ya. Jadi logaritma 1 dengan basis A sama dengan 0, itu dengan logaritma A dengan basis A itu sama dengan 1. Jadi ketika basis dan bilangan ininya sama ya, sama-sama A, jadi ininya 1. Terus logaritma B dengan basis A, terdefinisi A tidak sama dengan 1, A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0.
logaritma B basis A ditambah logaritma C basis A sama dengan logaritma B kali C basis A. Jadi kalau basisnya sama, nah dan ininya penjumlahan, kita tinggal mengkalikan saja si B dan C-nya. Selanjutnya logaritma B basis A sama dengan logaritma C basis A sama dengan log B per C dengan basis A. Nah kalau kurang ini dibagi, jadi mirip sama perpangkatan ya. Kalau pangkat juga kan tambah dikali, kurang dibagi, ini juga sama. Dengan catatan basisnya sama. Selanjutnya logaritma B pangkat N di basis A itu sama dengan, nah ini yang N-nya dia ke depan. Nah ini bukan basis, jadi N kali kan log B basis A. Nah ini mirip yang ini ya bentuknya. Selanjutnya logaritma B basis A itu sama dengan logaritma B pangkat N di basis A pangkat N. Lalu logaritma B basis A sama dengan logaritma B basis C dibagi logaritma A basis C. Jadi ini diubah dalam bentuknya. Ya, contohnya misalnya 6 pangkat X tambah 1 sama dengan 7 pangkat X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, ini kan basisnya beda, pangkatnya pun beda. Nah, kita gunakan cara yang pertama dulu ya ini ya. Nah, dibuat fx-nya sama dengan 0 dan gx-nya sama dengan 0. Nah, karena ini fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Ya. Nah, kita peroleh sesuaikan dengan ini ya kan, 6 pangkat 0 sama dengan 7 pangkat 0 kan. Nah, kita ubah berarti ini X tambah 1 sama dengan 0 dan X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0 juga. Nah kalau yang ini kan X sama dengan negatif 1, sedangkan ini kita cari dikalikan jadi 2 dijumlahkan jadi 3. Nah, kita dapatkan X tambah 2 dan X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat ini X sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 1. Ya. Nah, nilai X yang memenuhi kedua ruas, berarti cari irisannya yang sama. Berarti ini ya, negatif 1. Ya, jadi si X yang memenuhi adalah negatif 1. Nah, ini berarti cara yang pertama. Nah, karena cara ini menghasilkan nilai X ya. Kalau misalnya tidak menghasilkan nilai X, berarti kita menggunakan tarik logaritma. Ya, selanjutnya untuk contoh yang lanjut ke cara yang kedua ya. Misalnya kita punya 2 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 3 pangkat X tambah 2. Nah, ini tidak menghasilkan nilai X, nggak ada irisannya ya. Jadi, kita lanjut yang kedua menggunakan tarik logaritma. Jadi, kita ubah ini dulu menjadi logaritma 2 pangkat 2X kurang 1 sama dengan logaritma 3 pangkat X tambah 2. Pangkatnya di depan, jadi 2X kurang 1 logaritma 2 sama dengan X tambah 2 logaritma 3. Nah, lalu kita pisah ya. Jadi 2X logaritma 2 dikurangi, ini kan kalau 1 nggak usah ditulis, jadi log 2. Sama dengan X logaritma 3 ditambah 2 logaritma 3. Ya. Nah, ini yang duanya kita ubah dalam bentuk pangkat ya. Jadi X logaritma 2 pangkat 2 kurangi logaritma 2. Ya, selanjutnya yang 2 aja juga, yang ini jadi pangkat, jadi tambah logaritma 3 pangkat 2. Kita uraikan, jadi X logaritma 4 kurang logaritma 2 sama dengan X logaritma 3 ditambah logaritma 3 pangkat 2, yaitu 9.
Ya, lalu kita kelompokkan yang ada X-nya, kita gabung di ruas kiri, sedangkan yang tidak ada X-nya disimpan di ruas kanan. Ya, jadi kita punya X logaritma 4, nah ini pindah ruas, jadi dikurangi X logaritma 3, sama dengan logaritma, nah 9 ditambah logaritma 2. Ya, ini sama-sama memuat X. Nah, boleh kita ubah jadi gini ya. 4 dikurangi logaritma 3. Nah, kalau tambah kan jadi kali ya. Jadi ini hasilnya logaritma 9 kali 2, yaitu 18. Selanjutnya, karena ini pengurangan, bisa kita ubah dalam bentuk pembagian. Ya, sehingga ini jadi X logaritma pengurangan kan jadi bentuk pembagian. Nah, 4/3 ini sama-sama lognya ini ya, basisnya sama. Jadi ini log 18. Nih, kita misalkan ini 2X sama dengan 3. Karena kalau mencari X kan tinggal dibagi. Ini juga sama. Berarti untuk mendapatkan nilai X-nya, berarti logaritma 18 dibagi logaritma 4/3. Ya. Nah, lalu kita bisa ubah kayak yang ini ya. Nah, sifat yang ini. Untuk pembagiannya berarti si A dan B-nya, A-nya jadi basis, B-nya dia jadi nilai. Nih, sini aja ya. Sehingga nilai X-nya itu sama dengan logaritma 18 basis 4/3. Kayak gitu. Ya. Untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian buka-buka di buku ya. Nah, khusus untuk bentuk ini, Ibu ada sedikit catatan. Ketika kita menemukan bentuk A pangkat PX ditambah Q sama dengan B pangkat MX ditambah N. Jadi dia dalam bentuk persamaan linear pangkatnya. Nah, ini bentuknya bisa langsung dapat nilai X-nya sama dengan logaritma B pangkat N per A pangkat Q dengan basis A pangkat P per B pangkat M. Ya, bisa langsung. Nah, kayak gini kan. Ini udah dalam bentuk ini bentuk persamaan linear. Ya, ini sebagai catatannya. Tapi ini dikhususkan untuk misalnya untuk cara cepat kalau soalnya PG ya, untuk mengajar. Kalau misalnya soalnya dalam bentuk esai, usahakan prosesnya harus dikerjakan seperti itu. Ya, selanjutnya persamaan eksponen berbentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi basisnya dia berupa fungsi gitu. Kan kalau yang tadi basisnya bentuk konstanta aja gitu. Sekarang ini basisnya dia berupa fungsi dan pangkatnya pun dia berbeda. Jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka ada beberapa kemungkinan. Antara lain, ini eksponennya sama, yaitu untuk Fx sama dengan Gx. Ini untuk kemungkinan pertama ya. Kemungkinan yang kedua, bilangan pokoknya itu Hx-nya sama dengan 1, sebab 1 pangkat Fx sama dengan 1 pangkat Gx sama dengan 1. Untuk selanjutnya kemungkinan ini bilangan pokoknya Hx-nya sama dengan negatif 1. Asalkan negatif 1 dipangkatkan Fx sama dengan negatif 1 dipangkatkan Gx. Untuk X yang memenuhi. Jadi kita ambil X yang memenuhinya. Selanjutnya, kemungkinannya yang keempat, bilangan pokoknya atau si Hx-nya itu sama dengan 0. Nah, asalkan Fx dan Gx-nya keduanya bernilai positif. Jadi ini prosesnya lumayan panjang ya untuk mendapatkan nilai X yang memenuhi. Ya.
Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat. Ini ada X kuadrat kurang 7X tambah 11 dipangkatkan 2X tambah 5 sama dengan X pangkat 2 kurang 7X ditambah 11 dipangkatkan 5X tambah 2. Ya, jadi ini basisnya sama, tetapi si fungsinya berbeda. Nah, kita ambil kemungkinan dulu yang pertama, eksponennya sama untuk fx sama dengan gx. Jadi kita buat sama dulu yang pertama ya. Jadi si fungsi ini nih, ini kan 2x tambah 5, ini 5x tambah 2, kita bikin sama dengan. Jadi yang pertama 2x tambah 5 sama dengan 5x tambah 2. Nah, berarti kita dapat hasilnya berapa ini? Ini kan jadi 2 kurang 5 negatif 3x. Nah, ini 2 sama ini berarti 3 ya. Negatif 3. Nah, jadi kita dapat nilai x-nya 1. X yang pertama kita punya 1. Nah, selanjutnya kita lihat bilangan pokoknya ini hx-nya sama dengan 1. Nah, bilangan pokoknya kita kerjakan harus jadi sama dengan 1. Jadi X kuadrat kurang 7X tambah 11 ini dibuat sama dengan 1. Ya, jadi ini kan ketika sama dengan 1 kita ubah 1 berarti ini tambah 10. Kita cari dikalikan jadi 10, dijumlahkan jadi negatif 7. Kita dapat negatif 5 dan negatif 2 ya. Sehingga kita punya X yang lain, yaitu 5 atau X-nya 2. Oke, kemudian yang ketiga, nah ininya si HX-nya sama dengan negatif 1 ya. Lalu kita kerjakan untuk X kuadrat kurang 7X tambah 11 sama dengan negatif 1. Sehingga ini kita ubah menjadi, nah ini hasilnya kan jadi plus 12 ya. 11 tambah 1. Nah, kita cari dikalikan jadi 12, dijumlahkan jadi negatif 7, yaitu negatif 4 dan negatif 3 ya. Sehingga kita punya nilai X yang lain, yaitu 4 atau X sama dengan 3. Ya. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga gini kan ada syaratnya ya, dimana ini negatif 1 pangkat fx ini harus sama dengan negatif 1 pangkat gx ya. Jadi ini kan ada dua jawaban, apakah ini memenuhi atau tidak ya, kita lihat ya. Kita untuk yang 4 dulu, ini kan fx nya 2x tambah ini ya 5, jadi untuk f4 2 kali 4 tambah 5. Berarti ini kan hasilnya 8 tambah ini 13. Lalu untuk yang gx-nya 4 ya. Berarti 5 kali 4 tambah 5. Ini hasilnya 22. Nah, kita substitusikan ke syaratnya itu. Negatif 1 pangkat 13. Sama enggak dengan negatif 1 pangkat 22? Enggak ya, karena ini ganjil, ini genap. Kalau ganjil dia pasti hasilnya negatif 1, kalau genap dia hasilnya pasti 1. Berarti si X yang ini tidak memenuhi ya. Kita lihat untuk yang 3. F3-nya substitusi. Jadi 2 kali 3 tambah 5 ini kan 11 ya. Lalu GX3-nya 5 kali 3 tambah 2. Ini hasilnya 17. Nah, ini karena sama-sama ganjil ya. Negatif 1 pangkat 11 ini pasti akan sama dengan negatif 1 pangkat 17. Hasilnya sama-sama negatif 1. Berarti yang 3 ini memenuhi. Nah, selanjutnya untuk yang kita buat yang X-nya sama dengan 0. Asalkan Fx dan Gx-nya keduanya bernilai positif ya. Berarti kita nanti cek lagi apakah hasilnya positif atau negatif si fx dan gx-nya. Kita cari dulu nilai x-nya ya. Berarti ini x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11 sama dengan 0.
Nah, ini kan nggak ada nilai, nggak bisa langsung difaktorin ya, dikalikan jadi 11, dijumlahkan jadi negatif 7. Berarti kita gunakan rumus ABC. Ya, rumus ABC masih ingat kan? Ya, itu negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Yang ini ya, tinggal substitusikan. Jadi A-nya 1, B-nya negatif 7, C-nya 11. Nah, untuk yang ini kita dapat 7 plus minus akar dari B-nya negatif 7, berarti 49 ya. Dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 11. Per 2 kali 1, 2. Nah, berarti kan ini 7 plus minus akar. Nah, 49 dikurangi 4 kali ini kan 44 ya. Berarti ini sisanya 5 per 2. Nah, dapat kan? Berarti X1-nya yang positif, yang pertamanya positif. Oke, ini kasih ini ya, di X1, ini 2, ini 3, 4, 5. Berarti kita cari ini X6. X6-nya berarti kita ambil berapa? Yang positif misalnya X tambah akar 5 per 2, sedangkan yang X7-nya 7 kurang akar 5 per 2. Nah, dengan catatannya ini nggak masuk ya. Ini nggak masuk. Selanjutnya kita substitusikan apakah hasilnya positif atau negatif. Nah, untuk yang F, ini ya, yang positifnya dulu. 7 tambah akar 5 per 2. Nah, substitusikan ke sini. Jadi 2 kali 7 tambah akar 5 per 2 tambah 5. Ya. Ini hasilnya berarti, kan coret saya. Jadi 7 tambah akar 5 tambah 5. Ini pasti hasilnya positif ya, jelas. Karena penjumlahan semua ya. Pasti lebih besar dari 0. Selanjutnya untuk yang G7 tambah. Substitusi juga. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini pasti positif juga ya. Kalian bisa mengecek hasilnya. Pasti ini akan lebih besar dari 0, karena ini nilainya, ini hasilnya positif, ini juga penjumlahannya positif. Misalnya ini hasilnya pasti positif. Nah, untuk yang negatifnya gimana? Untuk yang negatifnya berarti ini 7 kurang akar 5 ya. Kita substitusikan. Tapi kan kita tahu akar dari 5 itu nilainya kurang dari 7. Jadi dia hasilnya akan positif. Ya kan? Nah, nanti kita substitusikan, ini hasilnya pasti akan positif juga. Ya. Begitu pula untuk yang G7 kurang akar 5 per 2. Ini juga pasti hasilnya positif. Karena ini soalnya positif semua ya. Gak ada pengurangan, dan si hasil nilai F dan G-nya yang ini pun hasilnya positif walaupun ini dikurang. Karena akar dari 5 itu kurang dari 7. Jadi kalau 7 dikurangi akar 5 hasilnya pasti positif. Ya. Nah, dari semua ini yang memenuhi adalah ya X1, X2, X3, X5, X6, dan X7. Jadi HP-nya ada berapa? Ada 6 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya yang pertama 1, lalu 5, 2, 3, selanjutnya 7 tambah akar 5 per 2, dan 7 kurang akar 5 per 2. Nah, ini HP-nya. Jadi yang nggak masuk yang 4 saja, seperti itu. Ya, selanjutnya persamaan eksponen berbentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Jadi ini basisnya beda, pangkatnya sama. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk ini, kita gunakan cara berikut. Ya, yang pertama ini Hx-nya sama dengan 0.
dengan fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0. Jadi ketika kita mendapatkan nilai x dari hx sama dengan 0, kita cek lagi apakah dia menghasilkan sama dengan 0 atau enggak. Kalau menghasilkan sama dengan 0, berarti kondisi itu merupakan solusinya. Selanjutnya, bilangan pokoknya sama, yaitu fx sama dengan gx. Jadi kita dibikin sama ya, si bilangan pokoknya. Fx-nya disama dengan gx. Kita lihat contohnya, x kuadrat dikurangi 5x tambah 9 dipangkatkan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 2x tambah 3 dipangkatkan x kuadrat kurangi 4x tambah 3. Nah, di sini fx ada gx dan ada hx-nya sama ya. Kita proses yang pertama dulu, berarti kita fokuskan ke bentuk ke pangkatnya dulu, si hx-nya ya. Jadi untuk yang pertama ini hx-nya sama dengan ya. Hx ini kan x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Ya, kita cari, dikalikan jadi 3, dijumlahkan jadi negatif 4. Itu negatif 3 dan negatif 1 ya. Sehingga kita punya x-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan 1. Lalu lihat kondisi syaratnya. Substitusikan 1 dan 3 ini ke sini ya. Ke fx-nya masukkan ke yang pertama ini ya. Jadi 1 kuadrat kurang 5 kali 1 tambah 9. Ini hasilnya 1 kurang 5 tambah 9. Ini tidak sama dengan 0 ya. Selanjutnya untuk yang G1-nya. Berarti 2 kali 1 tambah 3. Ini juga tidak sama dengan 0 ya, hasilnya 6. Selanjutnya untuk yang F3-nya. Berarti kan 3 kuadrat dikurang 5 kali 3 tambah 9. Ini pun hasilnya berapa? Ini tidak sama dengan 0 ya. Dengan 9 habisnya tinggal negatif 15 kan. Berarti ini tidak sama dengan 0. Lalu untuk yang G3. 2 kali 3 tambah 3. Nah, jelas ini pun tidak sama dengan 0. Jadi ini baik 1 maupun 3 dia memenuhi ya. Dia merupakan solusi dari ini. Nilai x-nya. Selanjutnya untuk yang kedua, kita lihat untuk yang fx sama dengan gx. Berarti ini x kuadrat kurang 5 tambah 9 sama dengan 2x tambah 3. Kita prosesnya seperti biasa ya. Ini negatif 5, ini jadi negatif 2x tambah 9 kurang 3 sama dengan 0. Jadi ini didapat x kuadrat kurang 7x tambah 6. Nah, ini hasilnya kan dikalikan jadi 6, dijumlahkan jadi negatif 7. Didapat negatif 6x kurang 1. Sehingga didapat x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan 1. Jadi penyelesaian dari atau persamaan eksponen ini, x-nya yaitu 1, x-nya 3, dan x-nya 6. Ya, jadi ada 3. Seperti itu. Ya, bentuk yang terakhir. Persamaan eksponen bentuk A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C. Jadi ini bentuknya persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk ini kita gunakan pemisalan sehingga persamaan eksponen berubah bentuk menjadi bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk variabel y. Jadi AY ini AY kuadrat ya, ini buat typo ini. AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, nilai-nilai Y pada persamaan kuadrat itu kita dapat dicari dengan cara faktorisasi atau cara formula ABC yang kayak tadi ya. Nilai Y dikembalikan lagi ke pemisalan semula sehingga diperoleh persamaan A pangkat fx sama dengan Y. Pangkatnya tertinggal ya. Lalu diselesaikan sesuai persamaan yang terbentuk sehingga akan diperoleh nilai-nilai X yang dicari. Ini pangkat ya, A pangkat fx sama dengan Y, ini Y pangkat 2. Nanti di PPT-nya Ibu
benarkan lagi yang akan Ibu share. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2x tambah 1 ditambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kan si x-nya masih berbeda ya, nggak sama gitu ya, nilai y-nya masih beda. Nah, kita harus mengubah dulu ini agar nilai y-nya beda. Ya, kita ubah. Ini kan 2 pangkat 2x tambah 1 ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita pisah ya menggunakan sifat perpangkatan. Kan kalau tambah itu pangkatnya berarti itu artinya dia dikali. Berarti kan ini artinya sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2x. Jadi ini 2 kali 2 pangkat 2x ditambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini juga yang 2x-nya bisa kita pisah lagi. Kalau pangkat dikalikan itu artinya kan pangkat dipangkatkan ya. Jadi ini bisa kita ubah menjadi 2 kali 2 pangkat x dikuadratkan tambah 2 pangkat x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kan udah sama ya. Nilainya sama-sama 2x. Jadi yang didapat si 2 pangkat x itu akan sama dengan y. Ini pemisalannya. Ya. Selanjutnya kita substitusikan. Setiap kita nemu nilai 2x, kita ganti dengan y. Berarti ini kan 2 pangkat y kuadrat ditambah, ini kan 1 ya, jadi tinggal y aja ya. Y kurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, didapat berapa ini? Jadi 2y tambah 3, y kurang 1 sama dengan 0. Kalian bisa baca-baca lagi materi waktu kelas 10, waktu kelas SMP ya kalau nggak salah untuk persamaan kuadrat, untuk menyelesaikan persamaan kuadratnya. Nah, udah ini kita dapat nilai x-nya, nilai y-nya. Ini kan berarti 3/2 ya. Dan dia nilainya negatif. Kalau yang ini hasilnya y-nya 1. Lalu kita balikin lagi ke sini ya. Berarti kan 2 pangkat x sama dengan y yang pertama negatif 3/2. Ada nggak yang memenuhi? Ini nggak ada yang memenuhi ya. Tidak ada yang memenuhi. Lanjut yang satunya lagi, 2 pangkat x sama dengan y-nya 1. Ada ya, berapa x-nya? Nah, 0 ya, ada. Jadi x-nya sama dengan 0. Ya, kan menghasilkan 1, 2 pangkat 0 hasilnya 1. Berarti kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 0. Kayak gitu. Oke, selesai untuk videonya. Kurang lebihnya nanti kita diskusikan di WA group saja. Jangan lupa rangkum. Kalau misalnya ada yang masih typo di sini, nanti diperbaiki aja pas di rangkuman, atau nanti Ibu jelaskan kembali di WA grupnya untuk mengkonfirmasi bagian mana saja yang tadi Ibu salah penulisan. Jadi antaranya yang tadi ya harusnya ada pangkat, Ibu nulisnya nggak dipangkatkan. Segitu aja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.